Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya secara pribadi merasa bahagia sekali ya bisa hadir di tempat ini, berjumpa dengan para petani, wabil khusus dengan gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Semoga Allah selalu menjaga, memberikan kesehatan kepada beliau. Juga pada Ibu Bupati, Ibu Sri Sanur Hadiana. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan sesuatu yang saya mungkin baru pertama kali juga mendengar, prestasi yang luar biasa. Sumbangan untuk nasional 800.000 ton setiap tahunnya, itu luar biasa sekali. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur, 1,2 juta ton untuk Jawa Barat. Mayoritas dari Karawang. Sesuatu yang indah, tanah yang begitu subur. Saya yakin ini tanah-tanah di Jawa Barat ini, kalau orang luar mengatakan khusus Jawa Barat dan Indonesia secara umum, qit'atun minal jannah, bagian dari surga. Indah sekali. Saya ketika menjadi Mensos, keliling di Jawa Barat, sampai di daerah-daerah yang ya saya yakin setiap butiran padi yang ditanam, ini tanahnya juga tersenyum, coba. Saking bahagianya, tanah yang begitu subur, perlu dengan sentuhan-sentuhan yang ikhlas, dan perlu juga, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur, teknologi juga. Juga yang saya hormati, teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera, Presiden Partai, Sekjen, Bendahara Umum, juga dari anggota Dewan, Ahmad Rukyat, juga Ketua DPW, Saudara Heru, dan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera yang hadir, wabil khusus, ini yang saya cintai dan banggakan, para petani di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kita berikan tepuk tangan untuk saudara-saudara kita petani. Artinya kalau kita melihat sekarang, petani yang ada ini hampir di atas 60% usia 4 tahun ke atas, coba. Jadi generasi muda, apalagi kelompok milenial ke bawah, generasi Z, kecil sekali di Indonesia. Saya bangga dan saya senang sekali. Tadi Bapak Gubernur juga, Saudara Ridwan Kamil, artinya kata-kata yang indah, tinggal di desa, rezeki kota, coba. Kalau itu terwujud, tidak ada yang akan datang ke kota. Atau seperti ungkapan Pak Bibit Waluyo waktu berapa 10 atau 7-8 tahun yang lalu, balik desa, bangun desa, kembali ke desa dan membangun desa. Indah desa itu sendiri. Artinya tenang hidupnya, buka jendela ngelihat pemandangan yang indah, mahal sekali. Tapi kalau di desanya sendiri sulit dan mencari rezeki juga susah, saya yakin juga mereka akan pindah ke kota-kota dan terjadi urbanisasi dan tidak menguntungkan kita semua. Oleh itu saya bangga, saya senang sekali, mudah-mudahan menjadi percontohan untuk provinsi-provinsi yang lain dan kabupaten-kabupaten yang lain. Sebelum saya teruskan, saya akan baca pantun dulu. Ini kelihatannya pantun-pantun di Jawa Barat indah sekali. Yang memotivasi saya datang di pagi hari ini. Kalau bukan karena tinta, tidak kutulis pantun ini. Kalau bukan karena cinta, tidak hadir kami di sini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian kalau tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Bukti iman itu apa? Perhatian, coba. Saya senang tadi Pak Gubernur, Ibu Bupati. Artinya petani-petani kita yang miskin, yang hanya memiliki 1 hektar, tidak dikenakan pajak, itu luar biasa. Ini perhatian ini penting, sehingga anak-anak muda pun semangat.
Siapa sih yang nggak semangat tinggal di desa tapi gaji kota? Semangat semuanya. Olehnya itu tidak ada sesuatu yang akan terjadi atau perubahan apapun ya kecuali kita semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enggak mungkin terjadi perubahan kalau bangsa masyarakat kita semua tidak mau melakukan perubahan. Kalau kita mau ya akan terjadi. Dan ke depan yang menjadi perseturuan di antara bangsa-bangsa di dunia food makanan itu sendiri. Ya gandum, ya beras. Jadi negeri kita ini jadi negeri inceran dari seluruh bangsa-bangsa di dunia. Olehnya itu kewajiban kita semua menjaga NKRI ini. Kesepakatan kita bersama kita jaga, negeri kita jaga. Dan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa itu kita wujudkan. Apa? Ya kita bekerja, kita bangun. Saya terus terang bangga sekali, jangan dirubah daerah-daerah pertanian menjadi daerah industri atau perumahan. Perumahan mau dibangun di tanah yang tandus masih, tapi kalau dirubah, ya selesai sudah. Saya keliling beberapa negara di dunia ini. Contoh saya ke Belanda. Tanah pertanian yang 100-200 yang tahun lalu tetap itu aja nggak berubah. Olehnya itu terus dipertahankan. Pak Gubernur, Bu Bupati, ini lumbung padi, lumbung pangan kita nasional. Kalau ini pun hilang ya sudah selesailah. Kita ujung-ujungnya kita jadi budak bangsa-bangsa di dunia yang impor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi perhatian dari pemerintah pusat tidak mengimpor ketika panen raya. Setuju? Mudah-mudahan itu terwujud semuanya. Olehnya itu sebelum saya tutup ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Keadilan Sejahtera membeli gabah dari petani muda sebanyak 10 ton. Ya memang kemampuan kita masih sebatas itu. Mudah-mudahan ke depan pasti dari perhatian dari Bupati, Gubernur jauh lebih tinggi. Tapi sekali lagi ini adalah keikutsertaan kita, bahwa kita bersama dengan seluruh petani yang ada di daerah ini dan petani-petani yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semangat para anak-anak muda kita, petani muda kita semangat. Insya Allah Gubernur, Bupati dan seluruh komponen bangsa berjalan bersama kalian semua, wahai para petani, dan kalian akan sukses dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ini kesyukuran itu penting. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti. Sebab yang namanya tanah, hujan, keberkahan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasanul Basri ketika dia belanja ke pasar, namanya bawaan kan banyak. Tukang bawa itu apa? Tukang kuli lah kulinya. Sambil mikul bawaan pembelian Imam Hasanul Basri di jalan tuh alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Sampai di rumah Imam Hasanul Basri, tadi saya dengar kamu di jalan alhamdulillah. Itu maksudnya apa? Ditanya kepada para kuli tadi, ditanya oleh Imam Hasan, kamu baca alhamdulillah, astagfirullah sampai ke rumah saya. Maksud kamu apa? Dia katakan, wahai Imam, saya ini orang yang enggak pinter lah, orang biasa. Cuma yang saya tahu bahwa begitu banyak pemberian Allah pada saya. Olehnya itu saya ngomong alhamdulillah. Rizki, kesehatan. Jadi jangan kita berpikir namanya pemberian Allah uang. Tidak, kesehatan kita. Kita bisa berpikir. Olehnya itu saya mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, saya sebagai manusia banyak dosa saya. Jadi saya sambil alhamdulillah istighfar juga. Imam Hasanul Basri sambil menepuk tangannya, sungguh orang ini jauh lebih faqih, lebih paham daripada Hasan Basri, dia katakan begitu. Jadi bahasa sederhana. Perbanyak juga kita alhamdulillah. Sebab yang membuat panen tadi berhasil, sukses dan tadi sampai 11 bisa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, saya akan berikan pantun bahasa Sunda. Jadi kalau bahasanya kurang pas mohon dimaafkan.
di samping bahasa Inggris kita tahu, bahasa Arab tahu, kita juga mau belajar bahasa Sunda juga. Supaya kita juga bisa keliling dan silaturahim kepada teman-teman di Jawa Barat. Pare karoneng ngampar di sawah, siap dipanen ku patani, loba masalah nunyian rahayat susah, PKS datang mawa solusi. Lamun aya sumur di ladang, tiasa urang numpang mandi. Lamun aya pamimpin panutan, pasti negeri gemah ripah, repeh rapih. Nah, ini insya Allah pemimpin kita. Bi'idznillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.